Iya. Baik, jumpa lagi kita di kanal YouTube Batavia Smart Channel Informasi Komunikasi Edukasi dari Geraha BK3S Salemba Tengah. Kami hadir untuk bagian dari negeri kita tercinta Indonesia. Baik, telah hadir bersama saya di sini. Nah, seseorang yang istimewa. Seseorang yang istimewa. Iya, betul. Beliau sudah bersuara nih, siap gitu. Baik, selamat datang Bapak Ketua Umum terpilih untuk periode 2020-2025, Profesor Dr. Budiharjo MSI. Beliau ada di tengah-tengah kita. Tidak tepat atau sayang rasanya kalau kehadiran beliau di tengah kesibukan Sang Ketua Umum ini kita tidak minta dibagikan cerita atau kita tidak ulik-ulik sedikit bagaimana Prof kira-kira dengan hasil musyawarah sehingga akhirnya Prof terpilih kembali untuk periode keduanya mengawaki BK3S yang amat sangat kita cintai ini. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih Ibu Maria yang pada kesempatan ini memberikan sebuah kesempatan kepada saya untuk memberikan atau berbagi tentang informasi tentang jalannya sebuah musyawarah. Jadi saya dipilih dalam sebuah mekanisme musyawarah namanya BK3S selama durasi 5 tahun sekali. Dan keterpilihan saya kira itu pasti asas izin Tuhan ya. Izin Tuhan dan juga dukungan daripada teman-teman relawan, terus juga dalam kapasitasnya pembina, penasehat dan yang ada di lingkungan di lingkungan BK3S. Itu satu. Keduanya bahwa pergantian antara pimpinan atau pengurus dimanapun di lembaga di lembaga sosial atau dimanapun itu hal yang biasa ya, hal yang biasa di mana posisi pergantian itu bukan tidak mungkin karena kemungkinan tuntutan sebuah kebutuhan. Keduanya juga tuntutan tentang sebuah kesinambungan atau mungkin juga sebuah penyegaran. Ketiganya juga dalam aspek proses sebuah perubahan. Nah, itu satu pihak dikondisikan kondisi keterpanggilan di aspek sosial. Sebetulnya saya berterima kasih ya kepada teman-teman semua khususnya yang ada di penggiat sosial. Posisi ini menempatkan saya masuk di tataran sosial. Kenapa? Karena hak saya harus belajar banyak di mana para senior dan yang lain-lain itu mampu memberikan sumbangan tenaga, pikiran, materi, waktu dan sebagainya untuk berbagi ke sesama sehingga dalam durasi waktu yang posisi diberikan kepercayaan kepada saya, tentunya saya harus mendapatkan sebuah pelajaran dalam aspek kondisi sosial yang ada. Nah, tentunya pembelajaran ini pasti ini adalah amanat kepercayaan yang harus saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya dengan sebuah kata kunci, posisinya jika kamu ingin naik, naiklah dengan baik. Nah, gitu kan. Jika kamu ingin turun kelak, turunlah dengan baik dan terhormat. Nah, itu adalah suatu pepatah yang luar biasa, siap. Prof, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Provinsi DKI Jakarta pastinya tuh jadi barometer dan pastinya tuh jadi tumpuan seakan-akan ini maskotnya justru orang pengen melihat bentuk bagaimana koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di semua provinsi yang mungkin ada gitu. Tapi pasti center point-nya tuh dilihat bagaimana kiprah di BK3S Provinsi DKI karena memang kita ada di ibu kota pastinya. Kemudian sosok seorang Profesor Dr. Budiharjo MSI, Bapak yang sudah sibuk banget dengan aktivitasnya di luar sana secara akademisi, tapi Bapak masih mau meluangkan waktu. Nah, tadi saya sudah menangkap kata kuncinya bahwa jika kita ingin memberikan panggilan pengabdiannya itu, maka lewat ranah sosial ini bagi Bapak adalah sebuah pilihan yang bijak untuk tetap mengawaki sehingga akhirnya bersedia dan berkenan untuk terpilih kembali hasil musyawarah dan mufakat ketika Munas kemarin untuk mengawaki BK3S yang kita cintai ini. Prof, kira-kira kalau misalnya kita hanya sharing berkemas di momen berbagi informasi saat ini,
kami dibagi cerita gimana tentang sejarah panjang, tapi dikemas menjadi singkat tentang BK3S ini, Prof. Silakan. Baik, BK3S itu adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Iya. Itu lahir tahun 1966 ya, cukup panjang juga, 1966. Dilahirkan oleh seorang tokoh nasional yang dalam kapasitas ibu-ibu, yaitu ibu-ibu. Dia adalah Yohana Sunarti Nasution. Yohana Sunarti Nasution itu adalah istri dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Posisi gerakan dia membantu di aspek latar belakang, di aspek sosial terhadap namanya lansia, anak, cacat, dan juga disabilitas dan sebagainya, menempatkan gerakan ini dilihat oleh pemerintah ya, di pemerintah, sehingga mendapatkan respon positif, sehingga namanya posisi pembentukan BK3S ini oleh para tokoh itu diberikan apresiasi oleh para pejabat, sehingga satu-satunya BK3S yang mendapatkan 3 regulasi dalam arti ketetapan. Satu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 1985, keduanya oleh Kemensos 1993 kalau nggak salah, terus ketiganya oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Ali Sadikin tahun 1966. Nah, posisi yang lembaga ini punya perjalanan panjang lah, dari 3 generasi, dari generasi Orde Lama ke Orde Baru sampai ke Orde Reformasi. Nah, 3 dimensi ini pasti sedikit banyak punya namanya fluktuasi jatuh bangun ya, sesuai dengan kondisi sosial politik yang ada. Tapi ada sebuah perbedaan dari antara generasi yang satu dengan yang lainnya, itu adalah posisi di aspek struktur organisasi. Struktur organisasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, struktur organisasi ini dibentuk pasti untuk menjawab tuntutan perkembangan dan dinamika permasalahan sosial. Itu ada. Nah, dari kurun waktu 3 generasi ini, tentunya tidak salahnya saya sebutkan dari Ketua Umum pertama Ibu Nasution, keduanya Pak Sarsito, ketiganya Pak Djat Sudrajat, keempatnya adalah Bu Suryadi Sudirja, dan kelimanya adalah Bu Pauji Bowo, istrinya Pak Pauji Bowo, Gubernur. Terus kelimanya kebetulan saya diberikan mandat dan diberikan kepercayaan. Itu dalam posisi kondisi namanya sejarah BK3S. Nah, seiring dengan sebuah perjalanan, posisi ini namanya BK3S telah sampai sekarang mengadakan sebuah pembinaan anggota BK3S mendekati hampir 986 yayasan dan sebagainya. Itu bukan baru lembaganya, bukan orangnya, masih ada. Nah, ini adalah merupakan sebuah upaya bagi kita dalam rangka Karsana. Tapi yang jelas posisi ini tetap kita lembaga ini menjadi mitranya pemerintah. Tentunya karena pemerintah otomatis kita dilindungi oleh namanya Kementerian Dalam Negeri dan termasuk gubernur, termasuk dalam sini ada perlindung teknis ya, dalam ini dinas sosial dan sebagainya. Jadi kita dibimbing, dibina, diarahkan oleh pemerintah dalam posisi ke arah sana. Tapi sebagai lembaga sosial kita tetap menempatkan independensi dalam rangka untuk mendengar namanya aspirasi masyarakat. Kelak satu saat yang bersangkutan bisa menjadi sebuah rujukan bagi kita untuk diteruskan kepada pemerintah, tapi juga kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga peran bantu kita kepada pemerintah bisa selesai dengan baik. Luar biasa. Prof, sekarang ini era digitalisasi, kemudian lebih kepada milenial, katanya kita harus mengikuti trennya. Nah, kira-kira lembaga yang sudah berdiri sejak tahun 66, kemudian saya tadi mendengar pejabat-pejabat yang kebetulan berkedudukan sebagai ketua umumnya sebelum Prof sendiri hadir,
sudah 5 tahun ke belakang ini, rata-rata beliau juga orang-orang yang memang sudah punya nama gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, apakah ada sentuhan-sentuhan itu, Prof? Karena di lantai 1, kita berada di lantai 3 nih sekarang dari ruang informasi komunikasi dan edukasi Batavia Smart Channel-nya kita. Di lantai 1 itu kan saya melihat banyak sekali display, kemudian itu juga rata-rata dari lembaga-lembaga yang hampir lebih kurang 900 tadi yang Prof sampaikan itu, kemudian titik-titik poin pelaksanaan juga yang kiprah mereka beda-beda, ada dari disabilitas, kemudian juga UMKM dan seterusnya. Bagaimana kira-kira mensinergikan mereka berkumpulnya mereka, Prof? Padahal banyak sekali kesibukan-kesibukan dari semua pengurusnya sehingga mereka tetap bersinergi dan mereka menjadi satu wadah yang di Prakarsa itu inisiasi oleh Prof Budi sendiri untuk kita tetap sharing informasi tapi tetap ketemu pada saat-saat tertentu di kesibukan kita yang mungkin agak ini. Bagaimana itu, Prof? Ya, kembali bahwa BK3S itu kan dengan nomenklatur bahwa Badan Koordinasi dan Kegiatan ya. Jadi kita ambil dari aspek koordinasinya. Koordinasi itu menggunakan sebuah mekanisme di mana kita mendapatkan mandat dari musyawarah untuk mengadakan sebuah masukan, saran, pendapat, bahkan kritik terhadap sebuah layanan sosial di satu pihak. Kedua juga kita membimbing, membina, mengarahkan namanya lembaga-lembaga baik Orsos, LKS maupun Ormas yang sifatnya yang ada hubungannya dengan sosial. Nah, berangkat dari masalah tersebut tentunya kita punya namanya mekanisme mekanisme tentang kondisi untuk pertemuan di aspek namanya sosial menggunakan misalnya forum. Bisa menggunakannya rapat kerja, bisa menggunakan namanya dengar pendapat, semacam itu. Atau mungkin kita turun ke bawah dalam rangka untuk menyikapi kondisi permasalahan sosial yang ada di lapangan di satu pihak. Nah, mekanisme posisi ini tentunya memberikan sebuah gambaran tentang adanya upaya-upaya mempertemukan namanya kebijakan yang publik yang dari pemerintah dengan namanya aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Posisi yang namanya BK3S dianggap sebagai mediasi, mediator untuk menemukan mereka. Saringannya lah ya, Prof ya. Dari bawah kita ngambil masuk ke dari atas, kemudian kita juga. Betul. Oke, iya. Ya, tantangan misalnya. Iya, betul. Baik, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana sejarahnya BK3S, kemudian juga hal-hal ke depan yang mungkin perlu diketahui oleh semua. Kemudian Prof, pastinya nih di era pandemi, kemudian di sikon negeri kita, bahkan dunia yang seperti ini, kira-kira Prof punya poin-poin tersendiri tidak? Sebagai ketum yang baru, apa nih tantangan ke depan yang mungkin lebih spesifik nanti akan dihadapi oleh BK3S Provinsi DKI khususnya? Jadi terima kasih Bu Maria. Jadi namanya lembaga BK3S itu lembaga yang hampir sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Pasti punya namanya tantangan tantangan, hambatan sebagainya. Jangankan namanya BK3S, namanya lembaga semacam BUMN aja yang dibangun dengan sebuah kemampuan negara aja pasti punya masalah Adapun besar, kecil dan sedang itu tinggal kita sikapi aja. Cuma dalam rangka tantangan ini, kalau misalnya kita belajar dari sebuah pengalaman, biasanya kita tantangan ketika kita menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah merupakan sebuah keniscayaan ketika kita melihat bisa saja terjadi dengan konstelasi, dengan aspek globalisasi, aspek yang namanya kebijakan pemerintah, sehingga posisi kita mengadakan sebuah pilihan. Pilihannya hanya dua. Satu, kemungkinan lembaga ini ada dalam posisi kemungkinan ketergantungan kepada pemerintah, kepada dunia usaha dan sebagainya, atau mungkin kita mencoba memilih dengan sebuah kalkulasi kekuatan dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan kemandirian. Nah, kemandirian itu pasti punya risiko dan sebagainya. Kalau misalnya pendekatan yang sifatnya ketergantungan, biasanya normatif. Normatif itu posisinya kita menggunakan manajemen konvensional aja, menunggu dan sebagainya. Tapi kalau kita memilih sebuah lembaga yang sifatnya punya mandiri, pasti kita punya dan mengkalkulasi kekuatan dan sebagainya. Itu adalah gambaran. Itu satu dalam aspek pilihan, dalam aspek ketidakpastian. Yang tantangan kedua adalah namanya sebuah
proses perubahan. Suka tidak suka, namanya konstelasi perubahan itu adalah merupakan variabel yang yang konstan, selalu berubah kan gitu kan. Nah, variabel yang konstan ini harus disikapi. Nah, pertama sekali banyak orang lah, baik dari pengurus maupun dari yang lain mengatakan perubahan itu ada dimensi 4. Satu sebagai impian, keduanya dia sebagai impian, kalau nggak salah wacana, misalnya katakanlah semacam itu. Tapi posisi itu belum. Tapi bisa juga yang di posisi mengambil sikap, mengambil sebuah respon aktivitas yang ada. Nah, kalau dilihat dari posisi wacana dan mimpi, kelihatannya tidak punya nilai apa-apa, walaupun perubahan itu hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau misalnya lembaga itu mencoba mengkalkulasi untuk menyikapi sebuah perubahan, pasti yang bersangkutan akan mengambil sebuah risiko yang betul dikalkulasi dengan baik. Walaupun dengan 3 dimensi, 3 tahap. Satu, pertama dengan adaptasi, adaptasi menyesuaikan, lembaga ini menyesuaikan sebuah perubahan, atau dengan menggunakan perspektif, menggunakan perspektif, dan ketiganya dalam posisi yang namanya membangun value atau membangun namanya nilai. Nah, kalau misalnya itu dibangun perubahan tersebut dengan 3 tahap tersebut, mungkin lembaga tersebut memiliki kemampuan. Adapun namanya tantangan ketiga ke depan, pasti suka tidak suka kita harus membuat konsep diri terhadap yang namanya budaya organisasi, budaya organisasi dan perilaku organisasi. Itu adalah 2 dimensi yang harus selalu ada di sebuah organisasi manapun. Nah, posisi ini kita kalkulasi dengan baik supaya kita melihat kita berada di mana. Satu, konsep diri ini dilihat dari aspek kelemahan kita. Kelemahan kita di mana? Kelemahan kita bukan tidak mungkin kalau misalnya kita punya kelemahan yang biasanya ada di lembaga-lembaga yang tradisional. Selalu kita mencari kambing hitam. Selalu kita mencari kambing hitam untuk menutupi namanya kelemahan kita. Itu satu, itu kelemahan kita. Kalau kita punya kekuatan kita tentunya dilihat aspek kualitas SDM, kualitas manajemen, kualitas yang namanya kaidah-kaidah good governance. Itu adalah fakta-fakta yang kemungkinan kita harus membaca dan belajar. Nah, sekarang posisi BK3S ada di mana? Kan betul. Begitu. Nah, kita harus realistis ya. Kita harus realistis. BK3S masih dalam posisi mencari jati diri, baik dalam aspek masih dibimbing dibina oleh namanya pemerintah daerah, dalam ini adalah dinas sosial atau gubernur dan sebagainya, dan posisi kita untuk kemandirian tetap ada. Nah, ketika kita mengkalkulasi tentang kekuatan dan sebagainya, tapi saya sebagai ketua umum yang diberikan kepercayaan, rasanya masih optimis lah, masih optimis untuk membawa gerbong BK3S itu masuk ke aspek yang sifatnya sosial, tapi harus dikemas dengan industri. Nah, itu dengan menggunakan digital, termasuk Bu Maria bicara semacam itu, sehingga informasi, komunikasi, edukasi dari aspek pelayanan publik yang ada di sosial itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya kira itu. Wah, luar biasa. Ini makanya ini perlu banget ini harus terpilih lagi, Prof. Luar biasa. Cukup 2 aja. Karena jarang-jarang Prof yang punya ide-ide kreatif seperti ini. Betul. Makanya mungkin salah satu yang kami tangkap dari sosok seorang Profesor Budi Harjo ini, walaupun beliau di tengah kesibukan yang luar biasa, beliau masih memikirkan tentang edukasi, informasi, komunikasi secara sosial, kemudian mengaitkannya dengan era digital dan kekinian saat ini. Ya, sepertinya di kanal YouTube yang Prof juga ingin sampaikan supaya dunia publikasi kita makin nyata itu di Batavia Smart Channel, dan ini salah satunya. Salah satunya media yang dibangun oleh BK3S dalam rangka memperpendek komunikasi. Iya, betul luar biasa. Jadi nanti teman-teman, siapapun Anda yang mendengarkan kami di sana, ayo kita beramai-ramai memberikan sumbangsi kita bagi anak negeri. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Prof ya. Sehingga nanti media ini betul-betul jadi berdaya guna dan
nilai ibadah juga katanya Siap, Prof. Biasanya ya, mengajarkan gitu. saya selalu begitu berkegiatan tapi penuh dengan nilai ibadah Amin, kepada amin, amin. Yang Maha Kuasa. Baik, sudah banyak yang kita gali dari seorang ketua umum terpilih untuk periode 2020-2025, tapi Siap. saya yakin dan percaya suatu saat nanti kami akan undang kembali ketua Amin, umum kita ada silakan. di sini karena Baik. banyak hal yang akan kami gali Baik. tentang bagaimana Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial ini menjadi mengemuka, kemudian menangkap aspirasi dari masyarakat sehingga kita bisa menjadi partner Ya. memberikan informasi yang tepat Siap, kepada sang pemangku keputusan dalam hal ini Siap. mungkin Departemen Sosial, Ya. kemudian Dalam Negeri, Kemensos, kemudian dan Gubernur. Gubernur DKI ya Prof ya. Dan DNKS. Nah, DNKS itu ya. betul-betul. Jadi masih panjang banget ceritanya, Siap, nanti siap, suatu ya. saat akan kami undang lagi di ruang Batavia Ya. Smart Channel ini kepada Ketua Umum terpilih kita Baik. Bapak Profesor Dr. Baik, Budiarto terima kasih. Pasti. Selamat. Baik, terima kasih Prof untuk waktu dan kebersamaannya. Ya. Sekali lagi untuk siapapun yang ada di luar sana jangan lupa subscribe, share, Ya. like dan komen untuk kami sehingga kita tetap memberikan bakti bagi negeri. Dari Geraha BK 3S Lantai 3 Salemba Tengah, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan nantikan kami ketemu di konten-konten kita berikutnya. Terima kasih. Amin.